Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Hadirin para jamaah, Bapak dan Ibu, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita semua bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, khususnya di malam seperti ini. Kita bisa bermuajahah, berhimpun dalam satu halaqah ta'lim di rumah Allah di masjid ini. Semoga diiringi hidayah taufik Allah mendapatkan rahmat maghfirah berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, berkenaan dengan sholatul musafir, yaitu sholat orang yang bepergian, terliput di situ al-qasru wal jam'u, qasar dan jamak. Ada dua pembahasan dalam hal ini, yaitu diawali tentang pembahasan qasar. Nanti setelah itu kalau selesai semua baru jamak. Karena dua ini biasa berlaku pada orang bersafar yang disebut musafir. Kemarin sudah disampaikan berkenaan dengan qasar. Qasar itu qasrus sholati rubaiyah, itu memendekkan, meringkas sholat yang jumlahnya 4, itu namanya qasar. Maka diawali pembahasannya masyru'iyatul qasar, disyariatkannya qasar. Sehingga qasar itu ternyata al-qasru jaizun bil Quran was sunnah wal ijma'. Qasar itu yang dibolehkan ternyata, baik melalui Quran kitab Allah maupun sunnah hadis Nabi, wal ijma', bahkan ijma'. Ayat Allah yang bicara qasar satu-satunya adalah surat An-Nisa 101, sebagaimana kemarin sudah disampaikan. Kemudian kita lanjut setelah adanya firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat 1 itu sebagai landasan dasar disyariatkannya salat qasar, maka dituturkan berikutnya adalah sunnah yang menjadi dasar disyariatkannya qasar. Wa ammas sunnatu faqad tawataratil akhbar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru fi asfarihi hajjan wa mu'tamiran wa ghaziyan muhariban. Adapun sunnah merupakan dasar kedua dari Islam setelah Al-Qur'an, itu telah banyak menuturkan hadis-hadis secara berturut-turut anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru fi asfarihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu mengqasar di dalam perjalanannya, dari berbagai perjalanan, pakai jamak ya, fi asfarihi. Berbagai perjalanan itu apa? Hajjan, haji, wa mu'tamiran, umrah, wa ghaziyan muhariban, berangkat perang. Kadang perang itu ya jauh, jadi sampai keluar kota. Di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau melihat keterangan ini itu dituturkan selalu mengqasar Rasul di berbagai pergiannya. Itu sebabnya waqala Ibnu Umar
Berkatalah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, putra Umar bin Khattab, menuturkan sahibtun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, fakana la yazidu fis safari ala rak'atain. Aku gandeng Rasulullah, menemani Rasulullah. Ternyata kata Abdullah Ibnu Umar ini, fakana la yazidu fis safari ala rak'atain. Beliau itu tidak lebih di dalam safarnya itu sholat dari 2 rakaat. Berarti sholatnya dua gitu. Tidak lebih dari itu. Ini katanya Abdullah Ibnu Umar. Wa Abu Bakr, wa Umar, wa Utsman kadzalik. Bahkan dilanjutkan berikutnya itu Abu Bakar yang jadi idola yang setelah Rasulullah, menggantinya khalifah namanya. Seterusnya Umar, lalu Utsman juga melakukan seperti itu. Selama bepergiannya itu mesti ngosor gitu. Maka dari sini menjadi ketentuan hukum disyariatkannya qasar. Sebagai landasan yang kedua setelah Al-Quran itu coba Rasulullah diikuti berikutnya Khulafaur Rasyidin, pengganti beliau. Kemudian wa ajma' ahlul ilmi, ijma'nya ulama. Ahlul ilmi itu orang yang punya ilmu, yaitu ulama. Itu berkonsensus, berijma' ala anna man safaron taksul fi mithlihi shalah sawa'un kana safaru wajiban. Sehingga dituturkan bahwa menurut para ulama, orang yang bepergian dalam satu safar maka tuksaru fi mithlihi shalah, maka diringkaslah sepertinya salat itu. Sawa'un kana safaru wajiban, apakah itu safar yang wajib seperti kasafaril haji ilal Masjidil Haram, seperti orang berangkat haji ke Masjidil Haram itu wajib, apalagi haji yang pertama. Terus wal jihad, satu ketika ini orang dituntut jihad, merupakan hal yang wajib, maka pergi jihad. Wal hijrah, termasuk hijrah, ini zaman-zaman dulu ya. Wal umrah, termasuk umrah yang pertama itu menjadi umrah wajib. Ini semua menuntut perjalanan. Perjalanannya itu dinamakan safar. Safarnya karena hal-hal yang menurut agama dihukumi wajib, maka safarnya safar wajib. Jadi ketika orang melakukan safar wajib seperti contoh-contoh tadi, itu diperkenankan untuk mengqasar. Au mustahabban, atau safar yang disunnahkan, mustahab. Jadi ada safar wajib, ada safar yang kedudukannya sunnah. Seperti apa? Kasafari li ziyaratil ikhwan, pergi kunjung saudara. Ya, itu mempunyai nilai sunnah. Terus qiyadatil mardha, kunjung menjenguk orang sakit, itu kan disunnahkan, bahkan sampai bisa diwajibkan kalau yang sakit orang tua. Wa ziyarati ahadil masjidain, ini kemarin sampai di sini ya. Dan juga ziarah, kunjung salah satu 2 masjid yang bukan Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram ziarah ke sana itu bisa wajib. Ini ziarah ke salah satu 2 masjid, Masjidil Madinah wal Aqsa, itu dihukumi sunnah. Ini hukum-hukum sunnah. Kemudian ada lagi mubahan, ada lagi safar yang dihukumi mubah. Safario dan safario. Seperti apa? Kasafari lin nusha, safar rekreasi, hilangkan penat, kecapean.
supaya tidak menimbulkan stres. Maka di waktu-waktu senggang bepergian, ya, seperti lagi safar furjatin au tijarah, safar perdagangan, ulaan, itu dihukumi safar mubah. Ngambil pakaian ke Tanah Abang, soalnya murah, borong. Tapi nanti dikirim, sana tinggal beli-beli dan bayar. Itu kan butuh tenaga, butuh perjalanan. Terus dijual di Madura, sana kan banyak orang Madura, Tanah Abang. Ya sembarang ono ya wong kono, Lamongan ya ono. Itu namanya safar. Safarnya apa? Safarnya mubah. Ketika itu boleh orang melaksanakan qasar. Kemudian ada lagi safar makruh ay mukarrahan ala safar. Seperti tak ubahnya juga safar yang dihukumi makruh. Ada safar makruh ya. Gimana itu? Ka'asirin au zanin au mugharrabin, ini makruh yang tercela ya. Ini. Atau ini kalau dibaca gini, au mukarrahan. Bukan makruh tapi mukarrah. Safar yang dipaksa. Dipaksa oleh orang, suruh pergi. Seperti apa itu? Ini safar sebagai tawanan, safar untuk zina, safar diasingkan. Para jamaah, ini safar yang dipaksa. Ini pun berkenan melaksanakan qasar. Ini safar yang dipaksa oleh orang. Atau safar makruh. Ada lagi safar makruh. Seperti kasafaril munfaridi binafsi duna jama'atin, seperti safarnya orang yang menyendiri dengan dirinya sendiri tanpa rombongan. Itu dianggap makruh dalam syariat ya. Kalau pergi walaupun laki-laki ya, sesogiannya lah bersama, gandeng konco, jangan pergi sendiri. Itu dianggap safar makruh. Makanya Nabi SAW kalau bepergian mesti ngajak sahabat, kalau tidak keluarga, apalagi perempuan ya, Masya Allah. Kalau perempuan sendiri jadi safar, musafir ya, haram. Laki saja sendiri itu makruh. Wah, aku nekat kok gak ngopo-ngopo misalnya wong lanang mosok wedi. Itu dalam syariat dihukumi makruh, Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, memang gak seperti untuk gandengane, Pak, ya kan? Kita enggak ngerti kan, bu ngantuk, bu ngene, copet uang kok di jeruk bis ya karo kadang-kadang. Nah, untuk koncone kan sekiso dampingi. Kalau ada terjadi apa-apa, jangankan yang jauh, yang dekat saja, kayak pengajianku, nek kecelakaanku coba delok, ya kan? Kalau sing ngantar, tidak padahal ya kan? Iya nek ana apa-apa, jagane kan, ya ngene mau, coba mancing ini coba, tidak dikenal orang karena tidak di kampungnya. Di mana tandes misalnya keluar? Seperti yang saya itu digolong BN Mac cek ngono kan, ijenak gak repot kan. Kalau koncone kan seiso iki digoleng kok dilihat. Hadirin para jamaah. Apalagi yang disebut safar itu jarak jauh safar. Disebut safar itu minimal menempuh masafatul qasar, jarak yang qasar sudah dibolehkan. Itu baru disebut safar. Ya ini kita berkenaan dengan syariat. Ya, bagaimana syariat tentang
kemudahan melaksanakan qashar, sholat yang bisa meringkas, sholat yang bisa diringkas dari jumlah 4 jadi 2, itu namanya sholat qashar. Hadirin para jamaah, baik. Kemudian dari ini pula nanti akan muncul satu ketentuan hukmul qashar itu ya. Apa hukumnya qashar? Apa hukumnya qashar? Para jamaah, sebelum kepada apa hukumnya qashar, ini ditegaskan kembali. Kadang-kadang qashar itu saya tidak ngerti. Apa qashar itu? Al-qasr wa ikhtisarus salati rubaiyati ila rak'atain. Itu qashar itu Pak kaidah ya. Itu kaidah fikhiyahnya begitu ya. Wal qasru huwa ikhtisarus salati rubaiyati ila rak'atain. Qashar itu adalah meringkas sholat yang jumlahnya 4 jadi 2 ila rak'atain, sehingga yang tidak 4 tidak bisa diqashar ya. Maghrib tidak bisa diqashar, subuh tidak bisa diqashar. Subuh karena sudah 2 Pak, nek diqashar di situ. Makanya tidak ono qashar subuh itu. Sing paling subuh itu juga kena dijamak, juga kena diqashar. Subuh itu gak ono jamak takdim ini misalnya. Coba jamak takhir, jamak takdim ini misalnya. Coba subuh ini di jamak takdim. Subuh mbok timbang kerinan, saya kayak nggone isak wae ngono. Enak tuh ya. Subuh itu wae Pak telonan ngono yo. Soro lah. Lu kok ndak sholat? Mari tak jamak aku. Manten anyar. Di jamak nondi isya. Ya, itu subuh itu berdiri sendiri, masya Allah, ya kan? Karena sudah diberi oleh Allah satu kemurahan 2 rakaat kan? Oh. Makanya Allah membahasakan di dalam Al-Quran itu subuh itu fajar ya. Tapi juga Quran menyebut subuh wasubhi idza tanaffas, tadi ada ya. Demi waktu subuh lah ada ya. Ini waktu-waktu yang disebut oleh Allah ya. Ini asar disebut, wal asri wad duha waktu. Terus dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan subuh itu tidak bisa diqashar pancen ada. Maka di agama itu yang bisa diqashar itu cuma sholat 4, jumlah rakaatnya dipendekkan, diringkes jadi 2 ya, dilipat nih, diringkes. Hadirin para jamaah, maghrib tidak bisa ya. Maghrib itu hanya bisa dijamak, tidak bisa diqashar. Maghrib bisa dijamak, gandengannya isya, ada sendiri gandengannya. Nanti dibicarakan di bab sholat jamak. Para jamaah, walladzi yuksadu ijma'an. Nah, dari sini maka setelah ada kaidah tadi ya, qashar itu apa? Huwa ikhtisarus sholati rubaiyati ila rak'atain. Meringkas sholat yang jumlahnya 4 kepada 2. Diringkas jadi 2. Walladzi yuksadu ijma'an, dan yang diqashar secara ijma' menurut konsensus para ulama, huwas salatu rubaiyah. Ini dipertegas kembali ya, yaitu salat-salat yang jumlahnya 4, min duhrin wa asrin wa isya'in. Ini cuma 3 kan dari 5 waktu salat itu. Duhur, terus asar, terus isya. Ini saja yang bisa diqashar ya. Jadi kalau salat 5 waktu itu yang fardu itu cuma 3 ini, berarti 2 nya tidak bisa. Jadi dunal fajri wal maghrib. Jadi bukan atau tidak fajar dan maghrib. Li'annahu idza kusiral fajru baqiya minhu rak'atun. Kalau fajar itu diqashar, maka tinggal 1 rakaat. Wala nadirun laha fil fardhi, dan itu tidak imbangannya buat sholat fardu, ada di dalam sholat fardu ya.
Wa idza kusirul maghrib alladhi huwa witrun nahar. Dan kalau maghrib itu dikosor, ya, kalau maghrib dikosor, gak bisa, ya. Kok bisa? Kok gak bisa? Huwa witrun nahar. Maghrib itu witirnya siang. Kalau misalnya dijadikan dua, ya, misalnya, ya, berarti gak ada witir selama siang kita hidup itu. Itu makanya malam itu disuruh buat witir. Ya, makanya begitu, ya. Witirnya siang itu maghrib. Ya. Maka zuhur, asar, genap. Yang ganjil maghrib. Kalau di malam hari itu isya genap, maka disuruh buat witir. Autiru, kata Rasulullah, berwitirlah kalau malam. Maka sholat witir itu di malam hari. Tidak ada sholat witir itu di siang hari. Di siang hari sudah punya witir, yaitu maghrib. Oh, di sini, ya, kita ketemu di sini, ya. Sedangkan jangan sampai tidak ada witirnya. Lebih-lebih orang yang cinta pada Quran, cinta pengajian, cinta membahas tafsir. Rasulullah mengatakan, ya ahlul Quran, autiru, innallaha witrun yuhibbul witra. Wahai ahli Quran, ahli Quran ini ngaji ini, ya. Sampai kalau tidak cinta Quran tidak ngaji, karena ngaji itu yang dibedol pertama Quran. Tadi kan ada Quran, ya, bahas ini semua bahasan itu mesti Quran. Apalagi ngaji tafsir Quran, itu ahli Quran. Ahli Quran itu ahlullah, keluarganya Allah. Spesial itu. Kalau ingin menjadi keluarganya Allah, cinta kepada Quran, Masya Allah. Pengajian ini gimana, Masya Allah. Itu menjadi keluarga Allah spesial. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Rasulullah pesan, ya ahlul Quran, hei ahli Quran, ya, autiru, berwitirlah, buatlah witir. Fa innallaha witrun yuhibbul witra. Karena sesungguhnya Allah itu witir. Allah itu ganjil, yang Maha Esa, ya, dan cinta pada witir. Maka di siangnya ada maghrib, di malamnya buat sendiri, ya, buat sendiri. Nah, itu tadi pagi diantaranya membahas witir, ya, di Al-Mu'minun. Masya Allah. Kita kalau nggak punya witir, Pak, rugi. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, satu ketika, kalau ini di jilid 2, ya, hampir separuh. Itu witir itu bahasan khususnya di jilid 1 terakhir ada dibahas. Di jilid 1 di kitab ini, ya, Al-Fiqhul Sam'adillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa idza qusiratul maghrib, kalau maghrib dikosor, alladzi huwa witrun nahar, padahal maghrib itu adalah witirnya siang. Batala kaunuhu witron, maka batal witirnya, ada anak witir lah, ya, kalau diringkas maghribnya 2, tak punya witir. Witirnya siang itu maghrib. Terus kalau witirnya malam buat sendiri. Bagaimana kalau tidak witir? Itu kata Ahmad bin Hanbal, rajulun su. Man lam yutir, siapa yang tidak witir itu menungso elek. Gak enak. Itu gelarannya sama, gelarannya Ahmad bin Hanbal, Pak. Orang yang tidak witir itu rajulun su la tuqbalu syahadatuh, tidak diterima syahadatnya. Berat ya, tidak diterima syahadatnya. Itu Ahmad bin Hanbal, Pak. Ngunci lu. Wong witir lu siji ae bisa, ya kan? Kok ndak nglakoni. 1 rakaat iku witir minimal. Yang paling sering dikerjakan Nabi itu 3.
Maka kalau tarawih itu ngambil witir 3 kan, kesempatan di bulan Ramadan. Nabi pernah 5, pernah 7, pernah 9 ngono Mas. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, satu saja sudah boleh, kok ndak iso ngerjakno. Iki wong lanang elek iki ngono. Gak diterima syahadatnya. Syahadatnya tidak diterima itu apa? Syahadat itu persaksiannya. Islamnya ya diterima, tapi nek kompon digawe saksi ditolak. Kenapa? Karena tidak witir. Nah itu sampai dalamnya begitu disampaikan ya. Ini para ulama dulu sampai mengklaim menjes seperti itu. Sebaiknya setiap malam harus punya witir, tak ubahnya setiap siang kita punya witir sholat maghrib. Ya. Siangnya wis ana witire, Pak. Bengine iku gawe dhewe. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan la witroni fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau sampai ada 2 tak punya witir, sudah witir 1, nanti menjelang subuh witir lagi 3, jadi 4, genap kan? Ya, maka tidak boleh witir 2 kali. La witroni fi lailatin, hadis yang Rasulullah katakan. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau ambil awal nanti akhir gak witir. Kalau yakin nanti bisa witir itu terakhir malam, maka awal tidak witir. Kalau kira-kiranya kesel, sudah sholat isya, sholat sunnah witir. Jadi nanti kesiangan langsung subuh jangan witir kan? Sudah witir ya. Ya. Kalau toh bisa bangun tahajud tanpa witir, karena sudah diawali. Awal waktu witir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rawahu Ahmad anna Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan oleh hadis Ahmad dari Aisyah bahwa bertuturlah Aisyah ini istri Rasulullah SAW, furidatis salatu rak'atain illa al-maghrib fa innahu witrun nahar. Ini dasar ya teman-teman. Ini dengarkan ini ya. Difardukan sholat itu asalnya 2 rakaat. Dulu asalnya 5 waktu itu 2 gitu. Ya. Aslinya sholat fardu itu 2. Furidatis sholatu rak'atain illa al-maghrib, kecuali maghrib. Fa innahu witrun nahar. Maka sesungguhnya maghrib itu witirnya siang. Ya, mohon. Maghrib itu ini hadis ini, ya. Maghrib itu witirnya siang. Witirnya malam buat sendiri gitu kan. Terus summa jidat fil hadar. Kemudian dari aslinya sholat fardu 2 rakaat itu ditambah fil hadar pada waktu tidak kemana-mana, tidak bepergian. Pada waktu itu di Madinah itu ditambah ya. Wa aqarrat fis safari ala ma kanat alaihi, dan tetaplah berlaku 2 rakaat itu fis safari di dalam bepergian atau pada bepergian, ala ma kanat alaihi, seperti aslinya dulu difardukan, sehingga bepergian jadi 2. Sehingga kalau begitu, kalau coba ya kita safar ya, semua sholatnya dikosor. Zuhur 2, asar 2, maghrib 3, isya 2, subuh 2, nggak bisa dikosor soalnya. Nah, sudah kosor. Maghrib itu karena witirnya siang, nggak boleh. Kalau dikosor jadi 2, nggak punya witir. Ya. Nek bepergian safar kembali ke aslinya. Aslinya itu difardukannya 2. Maghrib 3 karena witirnya siang. Ini ya keterangan hadis ini ya, Masya Allah. Wa ruya Ali bin Aslim
an Aisyah haditsan yatadammanna istisna salatil maghrib wa salatil ghada. Diriwayatkan dari Ali bin Asim dari Aisyah merupakan hadis yatadammanna istisna salatil maghrib yang mengandung pengecualian dari salat maghrib wa salatil ghada dan salat pagi yaitu as-subhi subuh wa salatil jum'ah dan salat jum'ah min zawazil qasr dari kebolehannya kosong. Jadi di kecualian itu maghrib terus subuh terus jum'ah ini tidak bisa dikosong, selebihnya kosong. Para jamaah baik, sekarang kita lanjut juga ini ya, memang lanjut mau ya lanjut kan. Kita kan urut aja enak, ada berfokus pada pijakan ini kitab yang dibedah. Para jamaah, wal ahkamul muta'alliqatu bis safar, hukum-hukum yang terkait dengan safar, dengan bepergian. Nah, ini perlu diketahui ya sebagai muslim mukmin ya. Kadang-kadang nggak ngerti. Kalau aku nek lunga, terus ono hukum opo wae sing ada hubungannya mek safar. Kadang wong Islam sih tidak ngerti. Nah, ini perlu diingatkan ini ya. Apa saja kalau ketika safar, hukum apa yang melekat dan terikat dengan safar? Itu antara lain hiya al-qasr, qasar. 1. 2 wal jam'u jama'. Ada beberapa hukum yang berhubungan dengan bepergian ya. 1 qasar, 2 jama', 3 wal mashu 'alal khuffi 3 ayyam, mengusap pada sepatu diberi waktu 3 hari kalau safar. Sampean kalau bersepatuan itu tidak usah dilepas kalau wudu, maka cukup diusap di atasnya. Ya, pergian kesuwen kok dilepas yo hilang kadang-kadang ya. Karena apalagi kesuwen gawe itu gak usah dilepas. Nah, itu syariatnya nanti itu dulu sudah dibahas, kalau ini sudah jilid 2 sudah terlampau ya, cuma jarang dibahas. Akhirnya kalau saya ngerti wah, di situ banyak keterikatan hukum-hukum dengan masbul khuffain, mengusap 2 sepatu. Paling nggak ada lagi apa itu. Terus ngusapnya yo apa? Barang nggak ada. Terus syaratnya itu yo apa? Syarat rukun nih, itu nggak dipakai dibahas Pak. Tapi selama ini saya nggak mengetengahkan ya, nggak saya kajikan. Soalnya jarang dipakai, iya kan? Tahu nggak sampean itu nggak ngelepas sepatu nih lu? Nggak tahu kan? Nih, yo tahu tapi nggak digawe sholat. Kayak namanya ini kayak tetap dipakai, tapi nek masjid yo dilepas. Padahal itu boleh ya. Ketika kita melaksanakan ibadah sholat itu tidak melepas sepatu boleh, bahkan diberi waktu berapa? 3 hari. Seperti misalnya Brimo Jogo demo di Jakarta, gak enak cerita nih. Tekon di Brimo di Peko teko Lombok, Surabaya, kabeh dikumpul ndok kono, Pak. Sing Islam ya sholat, gak ngelepas sepatu, Pak. Jogo arek-arek sing beler-beler iku, Pak. Umpamane yo. Oleh karena itu ini salah satu di antara syarat memakai sepatu yang boleh diusap, wudu gak usah dilepas, diusap dukurnya. Itu syaratnya yang paling pokok ini ya. Ada beberapa syarat. Ini tak ditulis di sini. Ini bocoran ya. Ini itu bahas itu berkali-kali pengajian. Gimana itu? Sepatunya adalah sepatu boot. Artinya apa?
menutup kedua mata kaki. Ya kok mau sepatune bremok. Ya ngene dan sos ngono gak enak ya. Yo terus sepatune sapa maneh? Sing pekerja sing sampe dukun nek lho sepatune, Pak. Yo. Ya, nek kate sepatune sak ngene gak oleh, batal kan. Sepatu yang biasa-biasa nggak boleh, tetap dilepas. Apa mana sandalan? Sandalan kon gaya sandal kon dikepuk uang kon gitu kan. Hadirin para jamaah, baik. Gaya sandal nak masjid nggak oleh. Lah ya apa nek sholatnya itu pakai sepatu, gak nang masjid Pak? Ya, kalau dulu zaman dulu masjidnya pasir. Kok gak bicara gitu, ya. Cuma ini, apa yang terkait berkenaan dengan bepergian safar itu ada beberapa hukum yang harus diketahui oleh kita. Nomor 3 tadi apa? Ada hukum mashu alal khuf, ya, salah satu ayat. Itu dibolehkan mengusap sepatu selama 3 hari. Jadi nek ngosor ya dilakoni, iki ya dilakoni, padha syariat iki ya kan. Tapi jarang orang. Paling kosor. Paling sepatu enggak ngerti soalnya. Kalau lah dijalankan salah, ya dosa, ya. Terus apa lagi yang terkait dengan hukum terkait dengan bepergian? Wa ibahatul fitri fi Ramadan. Dibolehkan buka walaupun siang Ramadan. Ini hukum yang terkait, bayangkan Masya Allah. Ramadan itu kan siang yang fardu. Orang tidak ada alasan apa-apa gak poso, hukumannya berat. Hukumannya ya. Kalau sengaja meninggalkan Ramadan dihukumi kafir kan? Karena ketentuan yang diberikan dalam hadis runul Islam wa qawaiduddin thalatha 'alaiha ussisal Islam man taraka wahidatan minhunna fa huwa biha kafir. Tali agama Islam, sendi-sendi kaidah agama itu 3 kata Rasul. Dari 3 inilah diasaskan, didasarkan Islam. Man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafir. Siapa yang meninggalkan 1 dari 3 ini kafir dia. Allah. Ini kata Rasulullah. Apa itu? Syahadati an la ilaha illallah, syahadat, Pak. Ini rukun Islam ya. Syahadat 1. 2, iqamis salat. Ya. 3, shaumi Ramadan. Nah, ini nanti ya. Kurang 100 hari tidak sampai ya. Kemarin ada di WA Ramadan kurang 100 hari kemarin. Saya ini kurang mana ya. Jadi dieling-eling engko kurang 2 bulan ngono mari ngono. Ono ae arek. Semakin dieling no. Ramadan kurang 40 hari ngono. Cepet perjalanan itu cepet hidup. Ini sudah kurang 98 hari. Karena kemarin sudah digembar-gemborno kurang 100 hari ngono. Ngomong itu ngono Ramadan. Ah ini ada siang Ramadan ini sendi-sendi agama ini. Bayangkan ini kalau gak odur ya kok ndak poso Ramadan, kena iki Pak. Masalah. Agamamu itu ya apa kan? Tapi Allah membolehkan orang itu tidak puasa, ya boleh buka ya. Allah membolehkan manakala dalam keadaan safar. Coba ini. Itu legal formalnya ayat Allah kan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Ayatnya. Siapa di antaramu yang sakit atau dalam menempuh perjalanan jadi safar musafir, maka boleh tidak puasa. Ini katanya Allah. Boleh tidak puasa. Ini murahnya Allah, Masya Allah.
Sapar yang bagaimana? Sapar itu tadi ya, sapar wajib, sapar itu mau ya. Sapar-sapar itu nanti ada syarat. Sapar yang sampai boleh dak poso iku sapar apa? Ya, dan sapar itu perlu dipertegas kembali, melakukan satu perjalanan menempuh jarak masafatul qasr, jarak kosor itu namanya sapar. Nek nang pasar turi keliling ngene yo enggak, tapi kan kesel Pak, ya salamu dhewe kon niku gak mulai-mulai bulet ae kon. Sampai dikira iki nek didawakno iso nang Malang Pak. Iya ngono. Iki gak boleh. Terus aku buka gak boleh. Ya. Ramadan ya. Karena ini tidak disebut musafir. Saking muter terus saya Pak, golek kelambi muter terus kon, golek rok, golek jilbab lho Pak, gak cocok-cocok. Biasa ibu-ibu kon sampai tekone maghrib. Kon. Soalnya kulaan. Kulaan kan memenuhi konsumen ya. Nih, biasanya ini wis kulaan ngene iki, kurang 100 hari mau. Ini ono bakulan jerakan silbab ono biasa ini nondi ku ngeloni solihin roai kadang medok ndokono jangan dikira saya yo keluyuran rek ndeloki wong-wong ngono kadang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang coba yang hukum-hukum yang ada hubungannya dengan sapar. Itu nomor 4, ibahatul fitri fi Ramadan. Wa hadhil arba'at tahtasu bisafari tawil. Dengarkan ini. Empat ini itu istimewa ya, khusus bisafari tawil dengan bepergian yang panjang. Apa tadi? Kosor, jamak, mengusap sepatu, terus boleh berbuka di bulan Ramadan. Itu safar panjang ya, safar panjang. Wa hurmatu, terus kemudian yang terkait lagi sekarang nomor 5 ya. Tadi ada 4 kan, hukum-hukum yang berhubungan dengan musafir, yaitu hurmatu khurujil mar'ati bi ghairi mahramin. Hukum yang terkait dengan safar nomor 5, haramnya perempuan keluar. Ya, Masya Allah. Bi ghairi mahram, yang tidak disertai mahram. Masya Allah. Ini kadang-kadang saya tidak ngerti wong wedok-wedok itu. Kalau sudah sampai menempuh jarak kosor, itu namanya musafir. Sini Malang, sini Jombang wis kira-kira Jombang. Belum ya? 89 kilo itu nanti akan dibahas ya, bagaimana ukuran masafatul qasr itu. Itu mayoritas jumhur ulama itu menggampang 89 kilo. 90 lah itu ya. Kalau Malang sudah. Kalau Blitar sudah ya, terus Kertosono sudah ya. Katik lunga wong wedok nang jarak sakmono tidak disertai mahram, hukumnya haram. Ya, ini hukum-hukum yang terkait dengan safar ya. Masya Allah. Maka kadang orang tua tuh pesen, kon mbek sopo kon? Ojo dhewe ngono. Seneng. Kon anak wedok. Iya nek gak ilang ya gak ya, pokoknya wis gak enak masa ya. Itu soalnya dulu baru-baru saja ini dibolehkan ya. Kalau di Mekah Pak ya, Haramain ya, tanah suci, 2 tanah suci Mekah Medina. Kalau ada driver nuk sedan wong wedok sing nyetir langsung didukno polisi. Yo, stop nih. Nek gak dihukum keluar ditakoni dhisik. Sendiri ngene nyetir mobil. Haram Pak. Masya Allah. Dan itu bahaya kalau di sana ya.
Kalau di sini masih ijenan sepeda motor ya tidak apa-apa kon. Ya, padahal dari sisi bahayanya ya Allah, betul. Makanya agama sudah menepis dalam satu ketentuan seperti itu. Ada hukum yang terkait dengan syafat. Nomor 5 apa? Hurmatu khurujil mar'ati bi ghairi mahram, ya. Haramnya, hukumnya haram ya. Perempuan keluar tanpa disertai mahram. Mahram itu siapa? Lelaki yang tidak bisa menikahi dia selain suami. Suami itu mahram yang paling top. Nah, ada anak suami pokok golek ana wong lanang sing gak iso ngawini dheke. Bapak, terus apa maneh? Pak Le. Terus apa maneh? Anake yo ngono, sing lanang lho yo, dudu sing wedok lho yo. Nek kate wedok padha wedoke. Bahaya ini. Caplok wong akeh teman. Gak oleh. Ya, iku dudu mahram jenenge. Lho aku mbek anakku, sapa? Dudu mahram iki, masyaallah. Ya. Mahram itu orang laki yang tidak bisa menikahi dia. Ya, iku nek pergi-pergi harus ngono nih Pak. Sing paling namanya bodoni dhewe. Nek ndak golek mahrame anak lanange, ngono ya. Bapake, paklike, pamane. Terus tonggoe, ngawur ae kon tonggoe. Tinggal buyar kon situ. Digo minggat. Sajak situ rono rene ngene kon tonggoe lanang dijak ya Rabbi. Apalagi yang laki 3 orang, bahaya itu. Astagfirullah. Itu Rasulullah SAW, iyyakum khulwa bin nisa, hadis kan? Jauhi berduaan dengan perempuan yang bukan mahram. Kau apalagi sampai jarak sabar. Masih belum lagi toyo gaul re. Ayo, situ digona kenjeran. Oh. Paling gak diotek-otek kon. Itu guyu to ora ada guyu. Tapi ini bicara hukum ya Allah karim. Hari ini sudah tidak ada perbedaan muslim dan ghairu muslim. Ini yang paling rawan. Iya kan? Endi wong Islam, endi wong gak Islam podo. Iki kok tahun baru. Ya coba yo. Arek goncengan muda-mudi laki perempuan keluyuran bengi sampai subuh. Ya Allah. Bayangkan ya apa ini? Naudzubillah. Masyaallah. Sebab kan anake Pak Kaji urek lho ngono. Bayangno. Digonceng alor ngidul. Belum ada ikatan nikah. Kadang-kadang sik dijaluk iku wis oleh mbek wong tuane. Wong tuane dua-duanya dosa Pak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wong wis iku wis calone kok masih calon itu enggak boleh, itu bukan nikah, itu haram itu. Karena khitbah itu muqaddimatun nikah, belum nikah. Iki bab nikah yo gak ngerti, akeh sing gak ngerti wong iki. Ini kita berjalan sudah berapa kali pengajian itu, hampir sudah 10 kali pengajian. Sik turun opo-opo sih. Aduh, masya Allah. Ini bab nikah itu nggone jilid 7 Pak. Oh jilid 9 ya, jilid 9. Ini jilid 1. Entenono jilid 9. Iki jilid 1 sing oleh sampeyan iki kan ya. Allah ya karim. Masya Allah. Itu namanya fiqhul munakahat ya, masya Allah. Itu memakan separuh jilidnya nih. Ini yang kadang orang itu budak. Wong Islam nggak ngerti. Belum nanti hubungannya dengan nikah itu talak kan, apalagi dengan perceraian. Talak kan udah dibagi-bagi sampai hubungannya dengan iddah, dengan macam-macam itu. Setelah bahas nikah itu harusnya gimana? Semua orang Islam paham itu syariat Allah. Makanya orang gak ngaji kon dublek kon. Gak enak. Rugi orang ini sampai mati gak ngerti. Ya Allah,
Anak-anak gak ngerti kabeh agama. Ya apa? Rugi kon. Gak dibedah agama itu gak dijelentren. Para jemaah wis balik maneh iki lho sing paling merawasi ya ngono. Keluar perginya perempuan jarak masafatul qasar safar tanpa disertai mahram, hukumnya haram, dosa. Loh, nek diizini gak boleh kan? Karena Rasulullah SAW la tusafirul mar'ah, ya, tidak boleh perempuan itu bepergian sampai makan sekian waktu lebih dari sehari bi ghairi ini mahram, tanpa disertai mahram. Hadis itu cekel. Nek kate wong liya sing gandeng tambah haram, masyaallah. Iyyakum khulwa bin nisa, kena itu ya, masyaallah. Ini tahun baru kok ini masih gak sapar keliling Surabaya, lanang wedok tidak ada ikatan nikah gandeng. Ya Allah, haram kabeh iki. Wong tuane kenek pisan, Pak. Nek tambah diolehno mbek wong tuane dayus. Ya Allah. Ya, gak iso mlebu surga. Wis gak apa-apa nak kon nglencer mbek pacarmu nak tahun baru. Mumpung sik ono tahun baru nak. Oh, ya Allah. Pemuja ono tahun baru bapak cek ono nak menyisan bapak matek cek dosa ngono lah. Dilegalkan ya Allah, naudzubillah. Hati-hati ojo niru wong kafir iku. Yo. Wong kafir ndak duwe hukum iki, Pak. Astagfirullah. Ya. Dan itu merayakan tahun baru itu miliknya wong Nasrani asli, ya. Kaitannya dengan Natal ini 2 Desember 25 Desember ini. Malah sesungguhnya lahirnya Yesus itu bukan Januari. Ini kan ngomong palsu dihukum aku nggak ya. Nih, itu Yahya Waloni kan ngomong palsu gara-gara itu. Mendekam sekarang, Masya Allah. Karena dia tahu sejarah. Pelakunya sendiri, Pak. Ya. Allah. Tapi yo ngene iki, ono wong sing anu dilaporno. Upamane aku duduk wong Kristen ya. Tapi aku belajar kristologi rek. Allah. Karena sarjana saya itu sarjana perbandingan agama dari berbagai agama di dunia ini. Wis men dhisik ae, aja ndak enak nggarakno muntap iki. Karena gak wis aduh ya apa ya saking iku mau. Wong selamat Natal lah wis gak karu-karuan. Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ya. Nah, biar tahu berikutnya apa hukum yang terkait dengan safar. Kurang 2 menit. Sukutul Jum'ah wal Idaini wal Udhiyah, gugurnya kewajiban sholat Jum'ah, ya. Bagi musafir tidak lagi diwajibkan sholat Jum'ah, gugur dia. Andai kan dia tidak sholat Jum'ah tidak dosa. Itu keterkaitannya kemarin dibahas sholat Jum'ah kan, ya kan? Nah, ya ini. Al-Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim ala kulli muslim illa arba'atan. Hadis Rasulullah kan. Iku kudu dieling-eling ya. Terus gugur pula melaksanakan sholat Id kalau orang dalam kondisi safar. Gugur pula melaksanakan kurban. Kurbannya nyembelih Pak Idul Adha. Nek safar itu gak masih soge gak wajib. Itu sebabnya orang haji tidak dituntut korban, yang dituntut apa? Dam. Kadang nggak ngerti gimana ya. Terus yang ketujuh, karena mending ada. Ini kudu yang saya maksudkan. Eling-eling ya ngono Mas ya. Apa saja hukum yang terkait dengan safar? Nanti ada pertanyaan yang bisa menjawab oleh buku. Konsip kono. Adzan dulu apa pertanyaan dulu? Adzan dulu. Siap-siap yo. Engko tak takoni. Mumpung aku durung ditakoni. Ini waktu ini kurang ini kan ono pertanyaan ini. Sampean oleh buku ini gede-gede kan. Situ kan buku lumayan lah. Nek iso jawab ya monggo ya. Nah, sekarang adzan dulu monggo.
Allah ya karim. Ya para jamaah, pertanyaan yang pertama dari saya ya. Nah, saya tidak membuka pertanyaan karena ini masih ada buku ya. Siapa yang bisa menjawab langsung ambil bukunya. Oh no, ya. Perhatikan, siapakah yang bertanya kepada Umar bin Khattab ketika pertanyaan itu? Umar bin Khattab juga pusing sehingga beliau mengingat jawaban dari Rasulullah. Karena yang dia sendiri sempat bertanya, yaitu pertanyaannya, malana naksu, mengapa kita mengkosor padahal dalam keadaan aman. Pertanyaan ini pernah dilontarkan oleh sahabat kepada Umar bin Khattab. Siapakah namanya? Kon pusing kon iki. Kemarin kan, pengajian kemarin ya. Mengapa kita ngosor Mar? Wong aman karuan kalau mencekam,
menakutkan. Kalau bepergian aman lah apa ngosor ini Malang wis gak ono apa-apa. Apa meneh nang Jakarta numpak pesawat gak sampai 2 jam. Yo. Lah apa hati ngosor? Dulu Umar bin Khattab ditanya oleh temannya, siapakah yang bertanya itu pada Umar? Kemarin pengajian kemarin. Bukunya akeh. Ayo. Ayo. Makanya catat tahun ora. Bagi utawa pertanyaan sing mau ae yo, rupane angel iki ya. Wingi semik Abdullah. Siapa Pak? Abdullah. Oh ya, salah. Umayyah Pak. Oh ya kan? Umayyah, Ya'la bin Umayyah. Ibnu Umayyah ya, yang bertanya kepada Umar, "Mala naksu wa qad amanna." Faqala, akhirnya Umar yang bingung jawab, akhirnya dia eling. Dulu pernah kutanyakan kepada Rasulullah seperti itu. Jawab Rasulullah, itu merupakan sedekah Allah. Terimalah sedekah ngono. Sedekah tasaddaqallahu biha alaikum wa aqbalu sedekatahu. Ya eling kan maknanya. Ya. Kosor iku sedekah Gusti Allah. Jupuken rek, masih aman jupuken. Ya. Nek wis menepo jalan kosor aman, jupuken ae. Oh, ini katanya Umar dari Rasulullah ya. Wis. Kosong ya? Zong. Enggak anak sekisah. Ya, baik. Siapa yang berpendapat? Oh, ini. Oh, jenenge wong angel ya. Oh, angel semua. Apa yang disebutkan oleh Abdullah ibnu Umar ketika selalu bersama Rasulullah? Saiki jenenge tak didokno. Pernyataannya apa? Ya. Loh, buka browsing. Gak buka browsing. Oh, ganti kayak hadiah. Ya. Ya apa? Ya, kurang lebih. Terus? Ya ngono ae. Oh ya weh, kalau bukti. Ini doa wiritan pagi petang lengkap. Oh, masya Allah. Oleh situ. Ya Allah. Oh, kurang 1 menit. Nah, siap-siap. Ya, siap-siap. Sebutkan 3 hukum yang terkait dengan safar. Oh, gampang cerita dimulakno. Iya, Pak, monggo. 1. Iya, monggo. Oh ya kita. Shoot. Loh, saya gak pakai. Iya bener. Ini Pak, monggo Pak. Mau sebut pintu mau ya ayo. Sampai di sini aja ya. Habis satunya, insya Allah untuk berseli berikutnya ya nanti dijaga ini. Insya Allah kesempatan berikutnya kita masih ada. Atau siapkan pertanyaan-pertanyaan ya. Sebelum ditanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'izimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Rabbana zidna
ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.